Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara Jepang dan Jerman menjadi negara yang berada di pihak yang kalah. Ekonomi kedua negara tersebut hancur porak-poranda. Jepang dan Jerman harus menanggung banyak hal, seperti kejatuhan ekonomi dan hilangnya kepercayaan politik dari masyarakat kepada penguasa politik. Tetapi pasca Perang Dunia Kedua, terjadi pembangunan yang sangat signifikan dalam ekonomi, baik di negara Jepang maupun Jerman. Pada era 1950-an, ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat, hingga memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan hingga lebih dari 10%. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Jepang terus melakukan upaya reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi, seperti peningkatan taraf hidup, penerapan regulasi ekonomi yang ekspensif, dan pengembangan dari teknologi dan industrialisasi. Sedangkan untuk negara Jerman, pergantian mata uang dan Grand Marshall Plan disertai oleh reformasi sistem di bidang ekonomi menjadi lebih bebas, berhasil membuat perekonomian dari negara Jerman membaik hingga rata-rata sebesar 80%. Jerman juga melakukan industrialisasi dan inovasi di bidang teknologi. Pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah dan disusul pada tanggal 2 September 1945 ditandai juga dengan kekalahan Jepang di Asia. Pasca kekalahan dalam Perang Dunia II yang dialami Jerman dan Jepang tentunya membuat beberapa perubahan dalam tatanan kebijakan luar negerinya. Seperti kebijakan luar negeri Jepang, yaitu Yoshida Doctrine yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida. Yang kedua, ada Fukuda Doctrine yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang Fukuda Takeo dan dilanjutkan oleh beberapa menteri lainnya seperti yang ada pada di samping. Puncak dari melanjutkan kebijakan Fukuda dengan terus melakukan kunjungan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan Kaisar Akihito guna mempromosikan politik dan ekonomi yang dapat menunjang dan memperbaiki wilayah yang sempat dijajah oleh Jepang. Pada posisi lain, Jerman di masa pemerintahan Kanselir Friedrich Ebert dapat dikatakan berhasil merekonstruksikan perekonomiannya yang dikenal dengan istilah berikut, yaitu memperkuat diplomatik, bergabung dalam organisasi multilateral, membangun angkatan bersenjata, tentang politik luar negeri. Dapat dipahami dari keseluruhan politik luar negeri yang dibentuk oleh Jerman cukup berbeda dengan Jepang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan politik luar negeri Jepang yang memfokuskan pada keuntungan satu wilayah bekas jajahannya saja, yaitu Asia Tenggara, dan Jerman yang lebih fokus terhadap dunia secara langsung dan aktif dalam berbagai organisasi internasional dalam memperbaiki citranya. Teori politik luar negeri menurut William de Coplin. Pernyataan yang dikemukakan oleh Coplin bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dilakukan oleh negara yang mengacu pada 3 aspek yang mempengaruhi pembuat kebijakan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan kondisi internasional. Lebih khususnya lagi, politik luar negeri dibuat untuk kepentingan nasional suatu negara dalam memperoleh suatu keuntungan yang mencakup lingkup internasional. Selain 3 aspek utama yang mendasari pengambilan kebijakan luar negeri oleh individu sebagai pengambil keputusan, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri terdapat 4 lainnya, yaitu pertama idiosentris, kedua governmental, ketiga ada societal, dan yang terakhir the role atau peran. Oleh karena itu, kehadiran teori politik luar negeri yang telah didukung oleh beberapa konsep lain diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Jepang dan Jerman pasca Perang Dunia Kedua dianggap sebagai negara yang memiliki semangat kerja keras untuk membangkitkan negaranya. Hal ini dapat dilihat dengan perbandingan kedua negara maju tersebut menggunakan konsep kebijakan luar negeri bahwa pada negara Jepang selaras dengan pemahaman idiosentris, di mana sikap Perdana Menteri Jepang sebagai figur penting pada hubungan luar negeri Jepang dan negara lain yaitu Yoshida Shigeru sukses memerankan peranannya dengan mengimplementasikan kebijakan Yoshida Doctrine untuk memulihkan perekonomian pasca Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Kemudian disambung dengan kebijakan Fukuda Doctrine dibuat untuk memfokuskan kepada hubungan luar negeri Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara dengan merujuk kepada 3 aspek sebagai berikut. Jepang yang merupakan negara dengan pemerintahan monarki konstitusional tentu tidak luput dari adanya kuasa kaisar, yang mana pada pasca Perang Dunia Kedua, kaisar memiliki pengaruh dari adanya kemajuan Jepang. Kesuksesan ini juga tidak luput dari adanya societal, dari tindakan masyarakat yang mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin Jepang pada saat itu. Hingga Jepang saat ini dikenal dengan kehebatannya yang dapat menaklukkan teknologi tercanggih di dunia. Sedangkan negara Jerman, di mana pasca perang tersebut Jerman yang juga menderita kekalahan dan kehancuran tetap berusaha bangkit karena adanya program Marshall Plan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Selaras dengan pemerintahan demokrasi parlementer yang dianut negara Jerman, idiosentris terlihat pada pemerintahan Kanselir Friedrich Ebert sebagai pemimpin Jerman pada saat itu yang dapat dikatakan berhasil untuk merekonstruksikan perekonomiannya.
Hal ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin pada saat itu untuk memulihkan kondisi Jerman hingga peranan sebagai pemimpinnya digantikan dengan pemimpin-pemimpin Jerman lainnya sampai saat ini. Selain itu, kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi Jerman dapat dilihat dari bagaimana Jerman membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, juga mengadopsi kebijakan Bundeswehr sebagai bentuk untuk memperkuat pertahanan serta memperbanyak think tank politik luar negerinya, hingga akhirnya Jerman dikenal dengan ekonomi terbesar di Eropa dengan PDB terbesar keempat di dunia. Tentu, pencapaian ini juga tidak luput dari adanya peran sosial masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut.